Yo, halo teman-teman, berjumpa lagi di Mas Yul Official Channel. Oke, bre, seperti biasa pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi Ya, kita akan kembali lagi mereaction animasi Indonesia lagi ya, bre ya. Dan pada kesempatan kali ini, bre, kita akan mereaction Santun TV ya. Santun TV ini ada video terbarunya, judulnya Tabrak Lari. Tabrak lari, udah nabrak kabur lagi, ya nggak tanggung jawab. Biasanya gitu, dan sering terjadi hal seperti itu. Jarang orang nabrak itu langsung tanggung jawab, nggak, kabur dulu. Kalau bukan karena faktor ketakutan, takut dihakimi masa, atau mungkin karena faktor lainnya, bre, ya nggak mau tanggung jawab gitulah. Misalnya ada orang yang mau tanggung jawab tapi karena takut, bre, takut gitu, tapi dia tetap tanggung jawab ya, bre. Tapi seperti apa nih ceritanya, bre? Ya langsung aja kita ke channel Santun TV. Let's go. Nah, bre, sekarang kita udah berada di channel Santun TV. Seperti biasa, sebelum nonton kita like terlebih dahulu. Wow, yang like udah 3 ribuan, bre ya. Mantap banget dah. Dan judulnya Tabrak Lari. Langsung aja kita play. Welcome to Santun TV. Aduh, salah lagi. Bantuin aku Aldo. Kode yang kubuat gak jalan. Ini siapa lagi nih? Siapa nih? Ini orang-orang baru, mungkin karakter numpang lewat gitu ya. Nih, coba aku lihat. Oh, ini di sini. Lalu di sini. Dan di sini. Nah, selesai. Wow, hebat banget. Tadi kamu betulin bagian mana? Sebenarnya saya juga tidak tahu. Lah, terus lu benerin apa? Yang penting kodenya jalan, kamu jangan sentuh lagi. Iya, tapi apa gitu loh. Yang penting, berarti yang penting jadi gitu ya. Nggak tahu prosesnya, yang penting jadi gitu ya. IT banget. BTW semester depan udah tugas akhir nih. Masih lama itu. Ngapain buru-buru? Santai bro, kayak aku dong. Aku udah. Oh, kamu udah selesai? Udah 13 semester. Tinggal 1 semester lagi deh. 13 semester. Itu kuliah. Atau kontrak gitu ya. Betah banget gitu loh. Aman bro, tinggal bayar semesteran mah. Kamu sih ada duit, aku ini anak beasiswa. Kalau gak aku selesaikan, uang pertanggungan beasiswaku keburu habis masanya. Nah. Santai Aldo, kamu ini mahasiswa berprestasi. Aku yang bodoh begini aja masih santai kok. Semua pas. Ya iya, lu bodoh tapi kaya. Lah, dia sepintar tapi miskin. Itu pun dia bisa kuliah karena ada beasiswa gitu loh. Aduh, jangan disama-samain dong. Masih ada jalan keluarnya. Bukan jalan keluar goblok. Bantuin aku lagi dong. Kalau ini baknya di mana ya? Bentar aku coba dulu. Uy. Permisi Om. Ini Dipo ini. Cuma dia pakai kostum kayak gini. Ini Dipo ini. Nanya Om, Taman Negeri Otni di mana ya? Kami di. Oh, bukan. Dia orang buta, bre. Kami di sini, Dek. Oh iya, maaf gak lihat. Taman Negeri Otni di mana ya, Om? Oh, kamu ke sana. Lurus aja, ntar ketemu bundaran belok kanan. Oke, Om. Makasih, Om. Kebalik. Mungkin dia nggak bisa lihat ya, bre ya. Jalan. Oh iya, maaf gak lihat. Ke arah mana tadi? Gini aja deh. Biar aku antar adik ke sana aja ya. Gak perlu, Om. Aku bisa jalan kok. Aduh, aku khawatir adik tersesat. Gak apa-apa, Om. Aku udah bisa kok. Tapi kok buta map? Bodoh. Udah bisa tapi kok buta map ya. Kau Gun, dibantuin gak mau sih, bocil songong. Yakin gak mau aku antar? Gak apa-apa Om, aku bisa Om. Daripada kau bantuin dia yang sok tahu itu, mending kau bantuin aku bereskan coding ini. Error lagi nih, padahal barusan udah benar. Iya. Benerin apaan sih itu? Ya, kok muncul segmentation fault sih? Kita benerin dari tadi malah makin rusak bro. Kayaknya ini kutukan compiler. Coba baca errornya. Baris keberapa? Baris 18, katanya invalid memory access. Jangan bilang dia bisa. Kamu melok tapi gak alokasi ukuran arraynya. Tambahkan sesaviente. Dia tahu, bre. Mana Dipo? Katanya saudaramu yang jago IT itu mau datang. Tunggu, siapa namanya? Tunggu, ulang dikit ya, bre ya. Siapa namanya? Tunggu, kita ulang. Nipo atau apa tadi? Mana Dipo? Katanya saudaramu yang jago IT itu mau datang. Oh, mana Dipo gitu loh. Sabar, orangnya lagi TKW.
Bentar lagi sampai kok. Aku mau minta dia betulin laptop. Aku mau Berarti dia jago IT ya bre. Yang tadi itu berarti bre. Tapi dia kok nggak bisa lihat atau buta arah atau nggak bisa lihat bre? minta dia betulin kompor gas. Aku mau minta dia betulin alat gym. Beda, orang IT nggak ada hubungannya sama alat gym ya. Orang IT biasanya itu sama komputer, sistem pemrograman gitu. Kebanyakan gitu. Sama gym nggak ada, kecuali memang dia double bisa gitu. Wah, kalian kira saudaraku ini apa? Anak IT. Anak IT. Wah, saudaraku bisa cepet kaya nih. Hah, jadi di mana dia? Cepat kau telepon dia, Dipo. Nah, ditelepon. Gua takut dia ini kenapa-napa, bre. Gua takut dia ini kenapa-napa gitu loh. Halo Piko. Oh, Piko ya. Piko ini sepupunya. Jadi masih satu kontrakan. Kok masih satu kontrakan ya? Masih satu pabrik ya. Yang satu pelupaan karena penyakitnya, yang satu budek ya, yang satu nggak nyambungan, terus yang satu tipunya kelewatan gitulah. Dan yang ini suka buta arah ya. Buta arah atau memang nggak bisa lihat nih, bre ya. Masih lama ya. Mana aku tahu. Kamu di mana? Udah 2 jam loh. Mana aku tahu. Kamu lihat di sekeliling kamu ada apa? Mana aku tahu. Kok gak tahu? Karena aku gak bisa lihat. Nah, udah jelas kan? Berarti dia bukan buta arah ya. Ya memang dia nggak bisa lihat bre ya. Oke, jadi kalau masalah fisik ingat bre, gue nggak suka itu ngetawain orang dari fisiknya. Walaupun ini mungkin animasi, tapi kita harus belajar bre dari situ ya. Jangan pernah ngatain kondisi fisik orang. Waduh, jangan-jangan kamu kesasar. Tersesat. Oh iya mati poh. Gini aja deh. Aku pergi cari kamu ya. Kamu jangan kemani-mani. Kemana-mana. Bukan kemani-mani. Suara suara knalpot motornya kayak berat banget ya. Tut gitu selama sejam capek pokoknya. Tut ngeng ngeng ya gitu ya suara kendaraan orang kaya ngeng ngeng ya. Kecapean yang dubbing suara kendaraannya capek bre ini lihat nih. Wow. Astaga, aku telah menabrak seorang. Please, tolong jangan sampai. Jangan sampai mobil mewahku yang aku minta dengan cara merepet dengan ayahku yang kaya itu jadi lecet dan rusak. Lu harus mikirin kondisi orang yang lu tabrak. Mentang-mentang lu orang kaya ya, mentang-mentang lu orang kaya, seenak jidat lu kayak nggak mikirin kesalahan lu gitu loh, bre. Ini orang yang kayak gini kayaknya pernah gua lihat nih ya, bre. Pernah gua lihat kayaknya kejadian baru-baru ini, bre. Anak orang kaya lagi. Lagi-lagi oknum anak orang kaya lagi. Oh, kalau begini, aku tahu apa harus berbuat. Kabur, Jangan kabur, tanggung jawab, tanggung jawab. Baik kerugian dan juga pihak pidana gitu loh. Wow. Tunggu, ini saksi mata. Tapi si Niko apa siapa tadi namanya berupa Niko ya. Niko. Tuh siapa dulu Pak dia. Tapi dia nggak bisa lihat, bre. Aduh. Udah habis nih, bre. Ya bre, itulah tadi kita mereaction dari Santun TV. Oke bre, apa yang bisa kita ambil dari kejadian pada kesempatan kali ini? Banyak sih bre ya. Kejadian tabrak lari itu sering terjadi di dunia nyata ya. Walaupun ini dikisahkan dalam hal fiksi, tapi tabrak lari sering terjadi di dunia nyata.
Dan memang ya kebanyakan orang yang tabrak itu ya namanya juga tabrak lari ya bre ya, nabrak nggak tanggung jawab langsung kabur gitu aja. Memang ada beberapa faktor bre orang kenapa itu bisa sampai habis nabrak dia kabur. Yang pertama faktor ketakutan, dia sampai dia itu takutnya nanti dihakimi massa. Terus yang kedua memang faktor sudah juga ketakutan dan nggak mau tanggung jawab gitu. Jadi ada yang ketiga mau tanggung jawab tapi ketakutan dan dia kabur karena takut dihakimi massa. Jadi ada banyak faktornya. Nah ini lagi-lagi di kisah ini anak orang kaya nabrak seorang mahasiswa ya bre ya, tadi pulang sekolah bawa motor Vespanya tot gitu, dan dia bukannya bertanggung jawab menolong atau gimana malah kabur. Nah ini ya saya orang kaya lagi bre ya, anak orang kaya di negeri Otni lagi. Kira-kira nanti seperti apa kelanjutannya bre ya. Ya semoga hal-hal seperti ini tidak terjadi lah bre di dunia nyata, walaupun sebenarnya ini udah terjadi di dunia nyata ya bre ya. Wow, sangat-sangat gimana gitu kalau gua lihatnya bre ya. Kenapa sih? Ya tapi nggak semua ya bre, oknum-oknum anak orang kaya kebanyakan kok gitu ya, walaupun nggak semua. Saya heran, ada yang egoisnya kelewatan, ada yang soknya kelewatan, mentang-mentang banyak duit dan lain sebagainya. Dan anehnya bre itu ya yang gua bilang anehnya, kenapa orang-orang yang egois, jahat atau lain sebagainya itu hidupnya enak-enak. Itu loh bre, kok bisa gitu loh. Kok bisa gampang banget hidupnya ya bre ya. Ya bre, itulah namanya juga kehidupan ya bre ya. Kita hidup di dunia ini cuma sementara, dan suatu saat kita semua akan pulang dan bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan bre. Oke bre ya, mohon maaf jika saya punya salah kata. Kita doakan selalu Santun TV bisa dilimpahkan rezeki lahir dan batin, maaf ya saat sedikit flu, dan diberikan ide-ide yang menarik yang bisa menghibur kita semua tentunya, dan juga memberikan hikmah dalam setiap video animasinya. Semoga juga channel ini bisa tembus jutaan subscriber pada tahun ini ya bre ya, amin. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya di kabar panjang. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.